Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, jamaah salat maghrib azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa terus meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah terus menambah ilmu agar kita bisa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan beramal dan menjauhkan diri dari apa yang diharamkan, dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di bidang atau di bagian akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan tentang tauhid, tentang keimanan, tentang akidah itu sesuatu yang perlu diperhatikan. Karena seringkali awam atau manusia kebanyakan hanya memperhatikan ibadahnya saja, hanya memperhatikan fikihnya saja, hanya memperhatikan tata caranya saja, ya. Dia lupa bahwasannya syarat atau rukun yang pertama kali dilakukan seorang muslim adalah menjadi seorang mukmin, ya. Sebelum dia menjadi muslim, dia harus menjadi mukmin. Karena ketika dia beribadah tanpa ada keimanan, maka percuma, ya, istilahnya tidak ada manfaatnya. Syarat pertama diterimanya ibadah adalah ikhlas, dan ikhlas tidaklah didapatkan kecuali dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah Allah, jangan berhenti kapanpun, ya, selama kita masih memiliki nafas, selama kita masih memiliki kemampuan untuk datang, untuk mendengarkan kajian, untuk belajar, membaca dan lain sebagainya, mendekatkan diri kepada Allah dan terus memperkuat daripada akidah kita. Karena syubhat, syahwat dan lain sebagainya datang tidaklah serta-merta, terkadang pelan-pelan, ya, terkadang halus, gitu, menggoda sedikit demi sedikit, atau mempengaruhi pemikiran kita dan sebagainya. Oleh karena itu butuh ilmu untuk kita menjaga diri dari hal-hal yang meragukan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dua minggu yang sebelumnya, pertemuan terakhir kita telah membahas bagaimana penulis menuliskan bahwasanya berkaitan dengan masalah isti'anah, istighatsah, isti'adzah, ya, tawakal, ya, dan lain sebagainya, itu bisa saja diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun ada batasannya, khususnya bagi hal-hal yang memang tidak berkaitan tentang akidah, bukan berkaitan tentang ibadah yang mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang memang mampu manusia atau makhluk itu melakukannya. Tapi kalau sudah berkaitan hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah, berkaitan dengan ibadah-ibadah yang memang mutlak tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini wajib diberikan kepada Allah. Ketika ia menyelewengkannya kepada makhluk, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan dari qawaid atau kaidah-kaidah yang berkaitan tentang tauhid uluhiyah, ya. Di dalam kaidah yang ke-47, al-qaidah as-sabi'ah wal arba'ah, disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, man ankara ma'luman minad dini bid-darurati faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari sesuatu yang maklum, sesuatu yang diketahui, ya, dari agama bid-darurah, dengan darurat, artinya harus diketahui,
mudah diketahui atau tersebar pengetahuan tersebut, ya, yang mana itu wajib, gitu, hal-hal yang memang darurat, maka orang yang mengingkarinya telah jatuh ke dalam kekufuran. Nah, hati-hati, kaidah ini benar tapi perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan karena sedikit salah memahami, sedikit salah mengaplikasikan, bukan hanya bisa menjatuhkan mengkafirkan dirinya, bisa juga mengkafirkan orang lain, ya. Orang yang mendengarkan kaidah ini, ya kan, tiba-tiba ada orang yang dia makan babi misalnya, terus kata bilang dia nggak masalah, nggak apa-apa kok makan babi, gitu kan. Terus langsung dikafirkan, oh nggak boleh kamu menghalalkan apa yang diharamkan, gitu kan. Padahal orang tersebut baru mu'alaf misalkan, gitu, belum tahu mana yang halal mana yang haram. Maka perhatikan, ya, berkaitan dengan masalah ini. Barang siapa yang mengingkari sesuatu yang maklum, sesuatu yang diketahui secara darurat, ya, diketahui secara darurat, inilah yang nanti akan dijelaskan oleh beliau. Disebutkan fa idza sami'tal ulama yaqulun al ma'lum min ad-din bidarurah fa ya'muna bihi ma tawarrat adillah ala itsbatiha. Yang dimaksudkan dengan maklum bidarurah, yang diketahui secara darurat, itu yang dimaksudkan para ulama adalah yang tersebar dalilnya, yang banyak muncul dalilnya, ya. Wa thabata washtahara al-ilm bihi, yang telah tetap dan tersebar, ya, sudah tersebar di kalangan kaum mukminin, kaum muslimin, berkaitan tentang ilmu tersebut. Falam ya'udul ilm bihi maqsuran ala ahli ilm, bukan ilmu-ilmu yang diketahui khusus untuk orang-orang yang mengetahui, ya. Misalkan orang awam ditanya tentang ilmu waris ditanya, ya, kalau orang yang belum pernah belajar ilmu waris, dia nggak akan tahu, ya kan. Seperti itu. Artinya ini ilmu yang memang diketahui untuk orang-orang yang belajar ilmu waris. Sedangkan ilmu-ilmu seperti yang mudah saja, misalkan namanya orang Islam harus syahadat, ya kan, harus syahadat. Maka ini ilmu yang sudah diketahui banyak orang dan masyhur, ya, di kalangan orang Islam maupun orang non Islam, ya kan. Maka orang yang mengingkari bahwasanya orang Islam itu nggak wajib, nggak harus bersyahadat, nah ini bisa jatuh ke dalam kekufuran, ya. Wa inna masara'in bihim mustahiran hatta sara minal ma'lum daruriyah allati la takadu tunkar. Maka suatu ilmu itu masyhur, ya, bahasa Indonesia juga masyhur, ya, terkenal, yang diketahui halayak ramai, gitu, ya, menjadi ilmu yang darurat, yaitu yang hampir tidak diingkari. Nah, maka ketahui misalkan manusia ini atau seseorang sudah lama hidupnya menjadi seorang muslim, ya, tinggal di lingkungan muslim, tinggal di pesantren misalkan, atau di Indonesia, alhamdulillah, gitu, ya, tersebar pengetahuan bahwasanya namanya seorang muslim diharamkan minum khamar, ya. Non Islam saja, nonis itu, kalau ada dia menyediakan khamar, terus ada orang Islam datang, dia akan mengingatkan, kamu muslim, ini haram, gitu kan, atau babi dan lain sebagainya, kan. Maka sesuatu hal tersebut memang maklum. Nah, ketika seseorang itu sudah mengetahui hal ini sudah jelas tersebar di masyarakat dan orang itu sudah tahu, ya, maka ketika dia mengingkarinya, maka ini bisa menjatuhkan seseorang kepada kekufuran, ya. Fa ya'lamuhu shighar wal kibar wal ulama wal awam wa tawarrat alaihi adillah. Maka standarnya itu, yaitu diketahui ilmu tersebut oleh baik shighar, baik anak-anak kecil, atau kibar, atau orang-orang yang sudah tua, baik ulama maupun awam manusia, awam masyarakat awamnya, semuanya mengetahui atau dalilnya tersebar, dalilnya banyak, maka ilmu tersebut disebut ilmu yang darurah, ya. Seperti halnya sholat, ya, perkara sholat. Kebanyakan kita sudah di masyarakat kita paham,
ya. Yang namanya sholat itu wajib, ya. Sholat itu wajib. Seorang muslim ketika dia baik dari lahir maupun yang mu'alaf, setelah dia syahadat diajarkan adalah sholat. Ya. Maka ketika seseorang mengingkari kewajiban sholat, nah ini bisa menjatuhkan seseorang kepada kekufuran. Ya. Tapi hati-hati ya, jangan tiba-tiba langsung suka ngecat orang gitu ya, oh kafir, jangan. Ini untuk menilai diri kita dulu, menjaga diri kita. Jangan sampai kita tahu sebenarnya ilmu ini, terus kita mengingkari daripada ketentuan Allah, mengetahui suatu ilmu tentang agama terus mengingkarinya, maka bisa jatuh kepada kekufuran. Disebutkan faman ankara hadza faqad kafar. Maka barang siapa yang mengingkarinya maka telah kufur. Hatta walau kana ingkaru syai' halal kama qala innal ma' haram. Walaupun sampai dia mengingkari sesuatu yang halal, seperti seseorang yang mengharamkan air ini haram, padahal dia tahu Allah Subhanahu wa taala menghalalkan air, kemudian dia mengharamkannya, mengingkari daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh mudahnya gitu istilahnya. Maka di sini dia bisa terjatuh ke dalam kekufuran. Kebalikannya sama. Dia tahu khamar itu haram, ya, khamar itu haram, dan tersebar sudah ke masyarakat, semua orang paham yang namanya bagi orang muslim namanya khamar itu haram, sedikit atau banyak, ya. Maka ketika dia mengingkari, oh ini enggak haram kok, aman, enggak apa-apa sedikit aja, halal, dari mana? Maka ketika dia melakukan hal demikian, ditakutkannya, dikhawatirkan dia terjatuh atau masuk ke dalam kekufuran, ya. Maka berhati-hati. Fahuna angkar ma'luman minad-din darurah walau hilul ma'. Nah, dia mengingkari sesuatu yang maklum, sesuatu yang diketahui, walaupun hanya sekedar kehalalan air, ya. Dan lain sebagainya banyak, ya. Ada yang mengharamkan khubus, roti, padahal roti adalah halal, ya. Semua makanan yang tidak diharamkan di agama maka halal. Nah, kemudian dia mengharamkannya, fayakunu kafiran, maka dia pada saat itu telah kufur. Au angkar wajiban ma'luman minad-din, atau mengingkari sesuatu yang wajib yang memang sudah diketahui oleh masyarakat umum tentang kewajibannya. Seperti orang yang mengingkari tadi kewajiban salat, mengingkari kewajiban zakat, ya. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ada orang-orang sepeninggal Nabi SAW mengingkari kewajiban zakat, apa yang dilakukan? Diperangi, bukan didakwahi, karena mereka sudah paham. Orang-orang ini sudah paham bahwasanya zakat itu wajib, ya kan? Maka mereka diperangi. Tidak mungkin seorang muslim memerangi seorang muslim lain. Seperti itu. Tentu, tapi peperangan yang diperangi di sini maksudnya di dalamnya tetap ada dakwah. Pasti akan diajak kembali enggak ke Islam. Kalau kembali ke Islam, kembali sesuai dengan Islam, wajib zakat dan sebagainya, dia akan diampuni, ya kan? Tapi kalau dia mengingkari, maka sudah dianggap keluar dari agama. Atau kewajiban saum atau haji dan lain sebagainya. Atau karena ingkar lima huwa haram minad-din darurah, atau mengingkari sesuatu yang sudah jelas keharamannya, mengingkari zina, yang haramnya zina, haramnya mencuri, haramnya minum khamar dan lain sebagainya. Ya, ini sudah diketahui jelas masalah. Dan alhamdulillah jemaah rahimahullah, pada masa sekarang, ya, baik anak muda, orang tua, semuanya sudah rata-rata megang gadget, ya. Megang HP, ya. Dan biasanya megang HP mesti minimal ada kuotanya atau ada pulsanya gitu, ya. Bisa nyari-nyari di Google, bisa nyari di YouTube dan sebagainya. Mudahnya informasi, cepatnya informasi, ya. Itu memang ada sisi baik, ada sisi buruk. Oh, sisi buruknya banyak, nggak usah disebutin, ya. Sisi baiknya alhamdulillah, ya, kita mau dengarkan
daurah atau mendengarkan tabligh akbar live. Ustadz siapa? Ustadz Firanda, Ustadz ini di sana jauh di luar kota, kita nggak bisa hadir. Bisa dengan mudah dengan HP, ya kan? Segala hal, ya. Jadi mereka hampir sekarang susah, ya, mengatakan seseorang tidak tahu kecuali memang tidak mau tahu, ya. Kalau orang mudah mencari ilmu, mencari informasi itu mudah, ya. Apalagi dengan AI, nanya, alhamdulillah tuh AI masih agak benar, Pak. Ditanyain hukum tentang di Islam itu masih nyambung, ya, sesuai, nggak menyeleweng kadang-kadang, ya. Alhamdulillah beberapa kali anak coba masih benar, ya. Maka seseorang, khususnya mereka yang sudah bersentuhan dengan teknologi, bersentuhan mudah dengan media sosial dan lain sebagainya, susah mendapatkan uzur dia tidak mengetahui atau tidak sampai dakwahnya. Kecuali memang orang-orang yang tidak memegang atau tidak berhubungan dengan hal tersebut. Misalkan kaum pedalaman gitu ya. Terus juga orang-orang jauh yang tidak mau menggunakan teknologi dan lain sebagainya. Ya, ini mungkin masih bisa. Tapi kalau orang awam rata-rata bisa, ya, mudah untuk mencari informasi. Nah, yang perlu dikuatkan ke mereka adalah memahamkan atau menguatkan mereka tentang agama, ya. Kenapa? Karena sebagian besar awam saat ini, ya, mereka jauh dari agama itu karena tidak menginginkan atau tidak melihat hal baiknya, ya. Maka itulah yang perlu kita dakwahkan. Maka sesuatu hal, ya, di Indonesia alhamdulillah semua sudah paham, ya. Ada orang Muslim masuk ke tempat alkohol dan sebagainya. Ini mah ada yang negur, ya kan? Kamu Muslim kok kesini gitu kan? Ya walaupun ada beberapa tempat yang enggak. Kisah dulu di Al Irsyad pernah ada teman masuk, kalau dulu di Salatiga itu banyak Pak warung-warung pinggiran tuh. Ya itu jualnya nasi goreng dan lain sebagainya. Ada B-nya, B1, B2. Nah, kita kan nggak pernah tahu. Saya juga belum tahu dulu. Ya B1 itu apa? Babi, anjing, B2 gitu ya. Pokoknya itu semua yang haram. Nah, ada dua kisah. Yang satu kisahnya penjualnya ngingatin, kamu anak pondok ya? Iya. Kamu nggak tahu ini apa? Enggak. Ini daging babi. Oh iya. Dikasih tahu, alhamdulillah. Tapi ada juga dengar kasus yang nggak dikasih tahu. Pedagangnya nggak tahu. Antara memang pedagangnya nggak ngeh kalau itu anak pondok, atau wallah alam ya, kita semoga saja gitu kan, masa sengaja ya kan, dia dimasakin dia makan. Terus cerita di pondok ke temennya, tadi aku makan di Salatiga ini, warung ini nih. Kamu nggak tahu itu warung apa? Enggak, itu warung ini haram gitu kan, daging babi, daging anjing, ya, tapi qadarullah sudah terlanjur, ya. Tapi kalau sudah jelas, kalau alhamdulillah kalau di Cirebon jelas lah ya, ada beberapa warung yang di daerah mana itu nyebut ini haram, ya, daging babi dan sebagainya disebutkan. Alhamdulillah. Nah, tapi biasanya, makanya untungnya kita biasanya jenggotan tuh aman Pak ya, dicurigai tapi kan Muslim gitu ya. Tapi yang berbahaya, jamaah rahimakumullah, di Cirebon termasuk yang terlalu mudah adalah khamar di makanan. Ancu lah, ya Pak. Itu katanya khamar. Homer yang dicampurkan ke dalam masakan, dimasak. Ada yang mengatakan enggak kok, kalau sudah dimasukkan ke makanan kan dia menguap jadi halal, enggak ada. Nah, makanya hati-hati Pak ya. Terakhir saya tapi takut nyebut ya, di salah satu supermarket besar di Cirebon, saya mau makan apa gitu, saya tanya, ini Pak munten ya gitu ya, pakai ancu enggak? Oh, kalau enggak juga apa-apa, bisa kita masakin. Yang masak benar Muslim. Mungkin dia nggak tahu hukumnya kan dan lain sebagainya. Oh gitu Pak ya. Dipisah nggak alatnya? Kalau memang alat masaknya dipisah, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau dicampur hanya sekedar dibersihkan, sebaiknya hindari, ya, sebaiknya dihindari. Tapi dia bilang mengatakan apa? Rata-rata penjual di sini semuanya pakai anjing. Waduh, habis itu sampai sekarang nggak pernah lagi makan di situ. Salah satu supermarket besar di Cirebon. Hati-hati ya, usahakan
menanyakan, khususnya masakan-masakan Chinese, ya, masakan-masakan nasi goreng, mie goreng, sebagainya ya, mie ceong dan sebagainya, atau seafood gitu ya. Ya, seperti itu. Khamrnya, kalau khamr yang diminum ya, mau berapa persen itu alhamdulillah tersebar di masyarakat bahwasannya itu haram ya, itu haram. Terus ada orang yang mengingkari, maka dia bisa jatuh ke dalam kekufuran ya. Tapi kalau seperti tadi anju dan sebagainya, atau bir masak ya, dan sebagainya, mungkin husnudzannya sebagian besar kaum muslimin nggak tahu kalau itu tetap haram ya. Kalau yang alkohol itu luka, alhamdulillah kayaknya nggak ada yang minum ya. Kalau alkohol buat luka itu nggak ada yang minum. Seperti itu jamaah Allah, semoga itu bisa dipahami ya. Kaidah ini benar, kaidah ini harusnya kita bisa pahami dengan benar, tapi berhati-hati jangan salah paham, jangan juga salah mengaplikasikan ya. Khawatir mudah kita dalam mengkafirkan seseorang. Minimal kita ya, kalau kita sudah paham bahwasanya sesuatu itu ada aturannya di dalam Islam ya, ini halal, ini haram, ini wajib, ini haram dan lain sebagainya, maka kita harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingkarinya, nah ini khawatir kita jatuh ke dalam kekufuran. Karena ada satu orang tokoh sejarawan muncul di TV nasional ya, dengan bangganya ia mengatakan, saya bersyahadat, saya zakat, saya puasa ya, saya tidak mengingkari itu, saya lakukan, cuman saya nggak sholat saja. Nggak tahu, saya ini belum ke sana. Dia mengingkari, luar biasa. Ya mungkin bagi kita orang biasa, orang yang pendidikan ya, oh itu pendapatnya dia. Bagi orang kita yang berpendidikan, bagi orang awam biasa ini seperti sabda. Oh ini orang yang didengar perkataannya, orang yang tokoh. Oh ini aja nggak sholat, aman bagi saya untuk sholat. Bisa jadi dalil. Maka hati-hati ya, hati-hati dengan hal tersebut. Dalam suatu kasus seperti itu, maka jamaah Allah, ini untuk minimal untuk benteng bagi diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur karena melawan atau mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala. Di bab selanjutnya, kaidah yang selanjutnya disebutkan oleh penulis Al-Qaidah Tsaminah wal Arba'un. Al-aslu istiwa'ul khawfi war raja' fi qalbil mu'min illa idza iqtadat al-maslahah tarjih ahadihima. Pada asalnya yang namanya rasa takut, yang namanya rasa harap di dalam hati seorang mukmin itu harusnya apa? Seimbang. Istiwa, sawa harus sama rata ya, 50-50 ya. Walaupun dalam ibadah ada 3 aslinya Pak ya, ada roja, ada khauf, ada mahabbah, Masya Allah. Nah tapi kita yang bahas pada malam hari ini adalah 2 hal, yaitu khauf dan roja. Bagaimana rasa takut dan rasa harap ya. Kemudian disebutkan oleh beliau setelah mengatakan bahwasanya pada asalnya itu harus sama, kecuali kata beliau, kecuali memang ada sesuatu maslahat yang harus ya, atau mengharuskan dia melebihkan sesuatu, menguatkan salah satunya ya. Dibawakan oleh beberapa ulama permisalan ya, disebutkan bahwasanya permisalan khauf dan roja itu seperti 2 sayap burung. Maka seorang mukmin ketika dia beribadah atau berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dia harus menggunakan 2 sayap secara seimbang. Karena kalau salah satunya lemah, salah satunya kuat, atau salah satunya bergerak, satu tidak, dia tidak akan sampai. Tidak benar atau tidak akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka harus seimbang antara keduanya ya. Itu beberapa permisalan dari para ulama.
Disebutkan oleh beliau penulis, wa dzalika li anna al-mu'min ya'budullaha bil khaufi war raja. Itu karena seorang mukmin itu beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Wa hiya allati 'abbara al-Qur'an anha birraghab war rahab. Biraghabi wa rahab. Jadi dalam firman Allah, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ya, raghaban wa rahaba, dengan rasa harap, roja, dan juga dengan rasa takut, ya. Maka fala yu'badullah bil khaufi wahdah, maka dia tidak beribadah kepada Allah itu dengan rasa takut saja. Li'annahu mujibul lil qunut min rahmatillah wal ya's min rauhillah. Maka dia akan menghasilkan rasa putus asa dari rahmat Allah dan juga dari besarnya rahmat Allah, gitu ya. Sama, putus asa, tidak ada harapan karena munculnya hanya rasa takut. Jadi sholatnya, zakatnya, infaknya, sebagainya itu semua muncul hanya karena rasa takut saja. Sama seperti anak kecil yang sholat hanya karena takut orang tua, maka tidak bagus juga, ya. Tidak bagus. Atau seorang anak melakukan suatu pekerjaan yang diperintahkan bapaknya, nak bersihin nyapu lantai, gitu. Nyapu lantai cuman karena rasa takut. Ya kalau bapaknya nggak ada ya sudah, masalah. Ya. Wala yu'bad birraja wahda, dan juga dia tidak beribadah, seorang mukmin itu tidak beribadah hanya karena harapannya. Jadi dia sholat hanya berharap apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak boleh hanya sekedar berharap, kan bagus. Orang yang ibadah isinya harapan saja. Bagus. Ya, bagi kita. Tapi ternyata para ulama sudah menjelaskan tidak, ya. Karena kenapa? Orang yang beribadah hanya mengharapkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya berharap saja. Ya. Dia akan muncul rasa aman ketika dia melakukan suatu kesalahan. Atau dia mau melakukan suatu maksiat. Wah, tenang, Allah Subhanahu wa taala kan Maha Pengampun. Akhirnya mencuri, gitu kan. Wah, ada mangga tetangga ini, ya kan. Ambillah. Nggak apa-apa, Allah kan Maha Pengampun, gitu. Ya kan? Banyak itu kasusnya, ya kan. Di Indonesia seperti itu, ya. Habis melakukan maksiat, dengan mudahnya ya mengucapkan seperti itu, Allah kan Maha Pengampun. Tenang aja. Allah ampunannya luas seperti langit dan bumi. Mau kita datang dengan segala dosa, pasti Allah ampuni. Ini orang yang datang atau beribadah menjadi seorang mukmin hanya dengan rasa harap saja, ya, akan terjatuh seperti itu. Maka tidak benar. Tidak benar. Dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga Syadidul Iqab. Azabnya itu pedih. Sariul hisabnya cepat. Dan itu semuanya pasti wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bukan khairan yarah doang gitu. Tapi syarran yarah. Dia melakukan suatu kesalahan kecil saja, keburukan kecil, pasti dia akan melihat, baik itu melihat ditampilkan oleh Allah, kalau diampuni alhamdulillah, tapi dia juga akan mendapatkan balasannya. Sekecil apapun, mithqala dzarrah, kecil. Maka harus seimbang antara harapan dan rasa takut, ya. Wal wa'idiyah min al-khawarij wal mu'tazilah abadu bil khauf faqat. Maka kita sekarang diperlihatkan, ditunjukkan oleh penulis kelompok-kelompok yang mereka terbang dengan salah sayap atau menguatkan salah satu sayapnya saja. Yang pertama adalah khawarij dan mu'tazilah, yang mereka beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut. Beribadah, beragama Islam ini dengan rasa takut. Salah dikit bisa kafir. Pezina itu udah bisa dijatuhin kafir dan lain sebagainya. Orang mencuri dan sebagainya. Makanya mereka mudah dalam mengkafirkan seseorang. Ya, kenapa? Karena ibadah mereka, Islamnya mereka itu dibangun dari rasa takut saja. Ya, tidak ada harapan.
Apalagi kisahnya misalkan ada orang yang datang dengan sudah membunuh 99 kali. Orang yang hidup dengan rasa takut saja ini udah pasti udah nggak ada harapan kamu pasti neraka kamu, mau gimana pun tobatmu pasti neraka. Nah ini orang-orang yang beragama hanya dengan rasa takut, ya. Dari kalangan Mu'tazilah dan juga Khawarij, sehingga mereka dengan mudahnya, ringannya tangan mereka untuk membunuh kaum muslimin, ya. Dengan kaum muslimin yang mereka terkadang hanya jatuh ke dalam kemaksiatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Bebas, ya, tidak ada paksaan, tidak ada yang bisa mendikte Allah. Fulan ini pezina, orang ini banyak maksiatnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan dia masuk surga, dengan mudah Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia masuk surga. Seperti itu. Di kelompok yang lain yang dia mengangkat sayap, menguatkan sayap roja, ya, melemahkan atau tidak memakai dengan sayap khauf, yaitu dari kalangan Murji'ah yang mereka beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja. Qaddalu fi ta'abbud, mereka ya di dalam ibadah-ibadah mereka ta'abbud datihim, ya. Mereka itu hanya menggunakan harapan saja. Maka apa yang muncul di kalangan kita di Indonesia ini banyak, ya. Tapi mereka tidak mau disebut Murji'ah, ya. Tapi banyak pemikiran Murji'ah di Indonesia. Santai aja, sudah syahadat yakin masuk surga. Orangnya nggak sholat, Allah Maha Pengampun, Allah tahu hambanya. Yang penting akhlaknya baik, wis nggak usah sholat. Nggak apa-apa dia nggak sholat dulu, gitu kan, masuk surga pasti. Yang penting sudah syahadat, gitu kan. Atau bahkan yang lebih parah lagi, orangnya baik dan sebagainya, dia non-nis, nggak masuk nggak Islam, nggak Muslim, tapi masya Allah, ya, akhlak orang lain baik, orang tua baik, gitu kan. Oh, dia suka menyumbang dana sosial dan lain sebagainya. Ini bangun masjid non Islam, bangun masjid, oh ini luar biasa, masuk surga ini. Allah itu Maha tahu hambanya ini orang hamba baik, walaupun dia tidak bersyahadat dulu baik. Nah ini adalah orang-orang yang beragama dengan rasa harap saja. Nah, berbahaya karena dengan mudahnya ia akan menggampangkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesuatu yang diharamkan enggak apa-apa lah, homer gitu kan. Enggak apa-apa lah judi gitu kan. Karena dulu terkenal Pak ya, sempat terkenal dakwah dengan cara masuk dengan masalah tersebut. Jadi dulu masih kecil saya pernah lihat tontonan gitu, sinetron dakwah ada itunya, tokohnya ya. Jadi satu kampung itu sukanya main judi Pak, datang ini ustazah gitu ke kampung tersebut, ada masjid terbengkalai, dibersihkan nama dia, akhirnya ditinggal di situ kan. Terus waktu sholat kok nggak ada orang, ternyata kalau waktu sholat dan sebagainya orang-orang pada lagi main judi. Lantas dakwahnya dia adalah masuk ke mereka itu dengan judi. Jadi ikutan judi, orang-orang kaget ini ustazah main judi dan lain sebagainya, ikut judi. Tapi kalau sudah waktu sholat izin dia, saya mau sholat dulu. Dakwahnya gitu. Ya. Nah ini hati-hati ya. Iya kalau ini kan niatnya baik dakwah, itu tujuannya baik dakwah, tapi dia melakukan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul dari dianya rojanya kuat, harapannya besar, bagus. Dakwah ini pasti dirahmati, diridhoi oleh Allah, tidak mungkin salah dan lain sebagainya. Karena dia tidak muncul rasa takut. Tidak takut kalau dia sedang berjudi Allah panggil atau cabut nyawanya. Walaupun tujuannya dakwah, tapi dia sedang melakukan suatu kemaksiatan, bahaya ya, berbahaya ya. Maka jamaah Allah, ibadah ahlu sunnah, maka ibadahnya ahlu sunnah adalah ibadah
mustaqimah ala siratul mustaqim, yang dia lurus pada jalan yang lurus. Li'annahum jama'u fi ta'abbudatihim bainal khawfi wal raja, ya, yang menggabungkan antara di dalam ibadah-ibadah mereka itu Ahlus Sunnah itu antara khauf dan raja. Fa in qulta wa hal yumkin an tughalliba ahaduma, apakah boleh melebihkan sesuatunya, ya, melebihkan sesuatu atau satu dari lainnya, melebihkan roja tanpa meninggalkan khauf, ya. Barangkali bisa 70-30 gitu kan, 60-40 dan sebagainya. Boleh nggak? Jawabannya ya juz, boleh. Jika dia melihat ada maslahat yang ada, ya. Contohnya, ketika seseorang di ujung kematiannya, ya, di ujung kematiannya, maka saat itu dia boleh melebihkan rasa rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Tidaklah seseorang kalian mati, janganlah seseorang kalian meninggal kecuali dia dalam keadaan apa? Berhusnudzon kepada Allah. Orang yang berhusnudzon tentu harapannya besar, ya. Harapannya besar. Kalau dia munculnya rasa takut saja, nangis dia, nangis, insya Allah saya ini masuk neraka, saya ini, gitu. Gak ada harapan bagi hatinya. Maka ketika seseorang sudah mau meninggal, jangan ditakuti neraka, gitu. Ya, jangan ditakuti neraka. Munculkan apa? Harap. Alhamdulillah kamu sudah selama ini melaksanakan sholat, ya, melakukan puasa, zakat, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada masyarakat. Insya Allah tenang saja, tenang. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah akan balas kebaikan-kebaikan. Itu yang dimunculkan, harapan, gitu ya. Sehingga senang hatinya, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan memberikan ganjaran kebaikan dengan amal-amal yang dia lakukan. Ya, seharusnya seperti itu, ya. Maka dia akan mudah ketika diajak ditalkin la ilaha illallah, gitu ya. Ringan, ya, senang, bahagia dengan harapan yang besar pada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh kasus di mana roja itu lebih besar dibanding al-khauf, ya. Yang contoh yang lain, ketika seseorang bertaubat, ya, dia sudah melakukan kemaksiatan, terjatuh ke dalam dosa, terus dia mau bertobat, maka yang paling kuat adalah apa? Roja atau khauf? Ayo, mau ngantuk semuanya. Dapat hadiah air putih. Apa? Hah? Roja. Ada yang lain? Yang punya jawaban lain? Kasusnya dia sudah terjatuh dalam dosa, mau bertaubat, maka menguatkan sisi roja, ya, dikuatkan sisi roja, ya. Makanya ketika di kisahnya itu, ya, sudah 100 orang dibunuh, nah dikasih tidak ada, selama nafas masih ada, selama matahari belum terbit dari barat, nafas masih ada di dalam tubuh, maka saat itu masih ada pintu taubat. Tidak ada pintu itu tertutup. Maka Allah Subhanahu wa taala masih membuka selebar-lebarnya pintu taubat. Kamu bertobat sekarang, tinggalkan semua keburukan itu, menyesal, meninggalkan dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Tapi dikasih harapan sehingga orang itu memang mau bertaubat. Karena dakwahnya orang-orang yang sebagian di luar sana dimunculkannya rasa takut, ya, rasa takut. Oh, kamu pezina, kamu preman, ya. Dari dulu nggak pernah sholat, mau apa, mau neraka aja sudah, gitu. Jadi kan bahasa seperti itu, sehingga orang apa? Ya sudah putus asanya, karena dia sudah ya sudah. Saya ini dari dulu pezina, saya dulu ini pemabuk, misalnya. Dari dulu ini saya ini nggak pernah ibadah. Gak ada harapan sudah saya masuk surga itu, ya sudah sekalian aja saya jadi jelek, itu kan ada kasus-kasus seperti itu, ya. Mereka berhenti berharap. Kenapa berhenti berharap? Nah, karena itu khaufnya itu lebih tinggi. Dia tahu dia akan diadab, dia tahu akan
dapat neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Munculnya sudah enggak ada harapan bagi saya. Saya kayak gini. Pada saat itu kalau kita dapatkan diri kita, orang lain, keluarga, kerabat, maka perbesarlah bagi dia rojaannya, harapannya, sehingga dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul semangat dia untuk bertobat dan beribadah kepada Allah, memperbaiki dirinya. Seperti itu, ya. Jadi jangan sudah dapatkan orang lagi jatuh ke dalam kesalahan ditambah takut gitu ya. Ada orang bangkrut Pak, kena riba, ya kan? Didatengin, kenapa? Iya saya itu banyak pinjaman. Oh riba kamu, pantas kamu riba soalnya kan. Jadi musuhnya Allah kamu, diperangi sama Allah, ya kan? Pasti neraka, gitu. Ya akhirnya orang apa? Gak ada harapan ya, nangis sedih, bisa sampai bunuh diri, stres. Harusnya dimunculkan roja, ya, harapan. Maksudnya Allah tidak akan meninggalkanmu, Allah tidak akan menutup pintu taubatnya, bertobat dulu kepada Allah, ya. Kemudian berharap Allah menerima taubatmu, perbaiki ibadahmu kepada Allah. Dengan mudah Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan. Ya, urusan dunia ini tidak ada masalah. Kalau memang kamu itu Allah sudah ampuni, beres. Ya. Allah sudah berikan ampunannya, udah tidak perlu ada hal yang kamu takuti. Itu aja. Dikasih harapan terus seperti itu. Nanti ketika dia sudah tenang di tengah ya, sudah menjadi seorang mukmin yang beribadah, maka diseimbangkan kembali antara roja dan khaufnya, ya. Dan jamaah Allah, ada seorang ulama yang mengatakan bahwasannya setiap jiwa, setiap diri seorang itu adalah dokter bagi dirinya, yang mengetahui kondisi badan, kondisi jiwa, kondisi keyakinannya, kondisi badannya, semuanya, kondisi amalnya itu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kadang-kadang dia cerita kepada orang lain, tapi dia nggak tahu. Kadang orang lain itu tidak tahu latar belakangnya, tidak tahu kasusnya, tidak tahu apa yang menyebabkan hal demikian, ya kan? Kadang orang lain bisa menilai ini, tapi dia tidak tahu apa. Maka yang paling benar, mana yang kita perlu tinggikan, roja atau khauf, itu kembali kepada diri masing-masing. Ya, kalau dia kasusnya mau melakukan suatu kemaksiatan, tinggikan rasa khauf, ya, rasa takut kepada Allah, sehingga dia terhindar dari kemaksiatan. Dia tidak lagi melakukan kemaksiatan. Tapi ketika dia mau berusaha, ya, bangkit, ya, atau berusaha menguatkan ibadahnya dan sebagainya, tinggikan roja, itu nggak masalah, ya, nggak masalah. Kalau analogi saya, seperti kita sampan, ya, atau mainan air tuh, yang ada kalau di atas air tuh ada ya, yang di kayunya kanan kiri tuh ya kan? Kalau supaya lurus itu gimana Pak? Harus seimbang kan? Kanan kirinya harus seimbang kan? Ya. Kalau kita kanan yang dikuatkan, kirinya lemes, belok kan ya? Ya, betul, ya kan? Atau kalau kirinya yang kuat atau kita dayung, kirinya terlalu kenceng, belok ke kanan, ya kan? Seperti itu. Harusnya kan kita shiratal mustaqim gitu kan? Harus berjalan di jalan yang lurus, harus lurus. Itu pada dasarnya harus seimbang. Tapi setiap muslim tidak mungkin jalannya lurus aja gitu. Pasti ada gelombang, ada masalah, ya enggak? Ada sesuatu yang terkadang kapalnya dia atau kanonya dia itu berbelok ke kiri. Dari garis lurus tuh Pak, jalan lurus itu dia belok ke kiri. Maka saat itu dia harus menguatkan yang kiri supaya kembali ke kanan. Atau ada ombak dari kanan sehingga kapalnya atau kanonya ke kanan. Maka saat itu dia harus menguatkan yang kanan sehingga dia kembali kepada lurus, ya kan? Ya. Kalau dia seimbang, dia tetap akan belok gitu ya. Maka dia harus menguatkan yang kanan. Nah, pun ketika dia sudah berada di tengah, maka dia seimbangkan kembali antara keduanya. Nah, itu seperti itu. Siapa yang tahu?
masing-masing. Ya, jadi bukan ustadz, bukan siapapun, bukan dokter, gitu ya. Maka yang paling benar adalah diri masing-masing. Lihat mana yang harus saya kuatkan saat ini. Saya ini futur saat banyak ini, ya, futur, ya, malas beribadah. Munculkan rasa rojak, harapan yang besar bahwasanya Allah pasti memberikan balasan seperti ini, Allah jaga seperti ini, harapan sehingga dia muncul mau beribadah. Atau lagi futur, takut dia melakukan dosa. Kalau futur saya itu suka aneh-aneh gitu kan, pokoknya bisa melakukan yang maksiat-maksiat, maka dia munculkan rasa khauf sehingga dia takut ketika dia melakukan suatu kemaksiatan. Paham ya? Semoga itu bisa dipahami jamaah Allah. Mana yang harus ditinggikan, kapan harus dilebihkan salah satunya, kapan harus sama antara khauf dan roja, itu kembali kepada diri masing-masing. Pada dasarnya, pada asalnya harus seimbang antara roja dan khauf. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa dipahami. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.